Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febriana Santi Wahyuni, salah satu dosen dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang. Perkenankan saya kali ini untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Data Mining, dengan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di dalam aspek pengajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Data Mining. Data Mining ini merupakan satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada Prodi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang. Mata kuliah Data Mining ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, sedangkan bahasa pengantar yang akan digunakan di dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai konsep pengenalan data mining, kemudian konsep dan penerapan pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi dan visualisasi data, serta bagaimana mahasiswa dapat memahami mengenai konsep dan penerapan klasifikasi data, clustering data, penerapan aturan asosiasi data, dan yang terakhir adalah penerapan forecasting data. CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah Data Mining ini yaitu memiliki kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Dan yang kedua adalah memiliki kemampuan merancang, menganalisis, dan menerapkan konsep sistem cerdas di dalam penyelesaian suatu permasalahan. Pencapaian kompetensi mahasiswa diukur melalui penilaian dalam bentuk tes dan non-tes. Adapun penilaian tes berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sedangkan penilaian non-tes berupa tugas terstruktur dan tugas proyek. Metode pembelajaran akan dilakukan selama 16 kali tatap muka, di mana ujian tengah semester akan dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester akan dilakukan pada pertemuan ke-16. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, meliputi ceramah, demonstrasi, tutorial, diskusi, serta penugasan proyek secara individu. Proses pembelajaran akan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus akan dilakukan melalui LMS pada ITN Malang untuk memastikan bahwa materi atau bahan ajar dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa, serta dapat digunakan juga untuk pengumpulan tugas-tugas. Sedangkan proses pembelajaran secara sinkronus akan dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Adapun materi pembelajaran meliputi 8 topik yang akan didistribusikan ke dalam satu semester, 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sesudah UTS. Yang pertama adalah pengenalan data mining, konsep dan penerapan pengumpulan data, konsep dan penerapan pembersihan data, konsep dan penerapan eksplorasi dan visualisasi data. Kelima, konsep dan penerapan metode klasifikasi data. Yang keenam, konsep dan penerapan metode clustering data. Ketujuh adalah konsep dan penerapan metode aturan asosiasi data. Yang kedelapan adalah konsep dan penerapan metode forecasting data. Adapun tugas akan diberikan secara individu. Tugas akan berbentuk tugas terstruktur di mana akan diberikan pada sesuai dengan topik yang disampaikan pada setiap pertemuan.
Selain itu, terdapat tugas proyek di mana mahasiswa diharapkan atau diwajibkan untuk bisa mengimplementasikan salah satu metode atau salah satu teknik data mining yang sudah dibahas sebelumnya dengan menggunakan boleh data sekunder ataupun data primer. Terdapat daftar pustaka yang akan digunakan di dalam mata kuliah data mining meliputi pustaka wajib dan pustaka pendukung. Adapun persentase penilaian akan dibagi menjadi 5 untuk proses dan 1 bagian untuk ujian akhir semester. Untuk proses terdiri dari 5, yaitu nilai proses 1 sebesar 20%, nilai proses 2 sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester 10%, nilai proses 3 25%, dan nilai proses 4 adalah 25%. Sedangkan nilai ujian akhir semester akan memiliki persentase 30%. Nilai proses 1, nilai proses 2, dan nilai proses 3 akan diambil dari keaktifan mahasiswa, tugas, serta latihan-latihan yang dilakukan pada setiap pertemuan. Sedangkan nilai proses 4 merupakan nilai proses tugas proyek. Demikian tadi gambaran singkat dari deskripsi mata kuliah data mining yang saya ampu. Dan berikut ini adalah cuplikan proses mengajar saya di dalam menyampaikan salah satu topik atau salah satu materi mengenai association rule atau analisis asosiasi. Selamat menikmati. Selamat pagi semua. Sehat? Bahagia ya? Oke, oh tidak ada yang tidak bahagia. Baik, jadi hari ini saya akan menyampaikan salah satu teknik dari data mining. Mungkin beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas teknik-teknik yang lain. Nah, sekarang atau hari ini kita akan membahas mengenai analisis asosiasi. Pernah dengar mungkin? Analisis asosiasi atau association rule? Belum? Oke, kalau belum kita akan membahas secara bersama-sama apakah analisis asosiasi ini. Jadi analisis asosiasi ini atau biasa dikenal dengan association rule mining ini merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan atau merupakan studi mengenai hubungan dua item barang atau lebih, di mana aturan asosiasi ini akan memberikan informasi hubungan di dalam bentuk if dan then, gitu ya. Dan aturan ini akan dihitung dari data yang sifatnya probabilistik. Ini disampaikan oleh Santoso 2007. Definisi yang disampaikan oleh Santoso 2007. Jadi digunakan untuk apa sih aturan asosiasi ini? Biasanya kalian pernah mengamati atau tidak ketika belanja di supermarket atau di minimarket ada barang-barang yang sama atau bukan sama, mirip gitu ya, diletakkan pada rak yang berdekatan. Misalnya apa? Apa dan apa? Mie dan apa? Pop mie, banyak ya, mie-mian diletakkan di rak atau keranjang yang sama. Terus kemudian apa? Deterjen. Terus kemudian ada lagi? Roti. Roti dekat apa kalau di minimarket? Dekat susu, dekat selai. Nah, kenapa sih ini didekatkan atau disusun berdekatan? Karena dari histori pembelanjaan, orang beli roti kemungkinan besar akan membeli susu atau membeli selai. Nah, aturan-aturan ini bisa diperoleh dengan menggunakan aturan asosiasi atau association rule. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu.
Aturan asosiasi adalah pernyataan implikasi di dalam bentuk jika X maka Y, di mana X dan Y itu adalah item set yang bersifat lepas atau disjoint, artinya tidak beririsan. Gitu. Yang memenuhi persyaratan bahwa irisan X dan Y itu anggotanya adalah kosong atau nol. Kekuatan aturan asosiasi dapat diukur dengan dua hal. Yang pertama adalah support, yang kedua adalah confidence. Support digunakan untuk menentukan seberapa banyak aturan dapat diterapkan pada suatu set data. Sedangkan confidence digunakan untuk menentukan seberapa sering suatu item itu muncul ya di dalam item X, item Y muncul di dalam transaksi yang berisi item X. Nah, di dalam association rule ada beberapa definisi yang dikenal atau digunakan. Yang pertama adalah item set. Item set adalah sekumpulan dari satu atau banyak item. Misalnya yang disebut dengan item bisa, kalau di sini ya, contohnya bisa berupa milk, bread, atau diaper, atau barang-barang item yang lain. Kemudian item set sendiri berupa item set di mana sebuah item set itu terdiri dari K item. Jadi kalau ada dua item set berarti nanti ada dua item. Ya, kopi, gula, roti, susu, roti, selai, itu artinya 2K. Kalau 3 bagaimana? Kalau 3K atau 3 item set, maka ada roti, ada susu, ada gula, gitu yang dimaksud. Kemudian ada support count. Support count adalah frequency of occurrence dari suatu item set. Artinya seberapa sering sih suatu item itu muncul di dalam suatu transaksi. Ya, kemudian ada support. Ya, support ini adalah pembagian dari transaksi di mana masing-masing transaksi tersebut adalah muncul fraction. Gitu ya. Kemudian ada frequent item set, yaitu suatu item set yang memiliki support lebih besar daripada atau sama dengan minimum support threshold yang ditentukan. Jadi misalnya minimum supportnya adalah 20%. Artinya bahwa frequent item set ini adalah item set yang memiliki nilai support lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 20%. Maka dia masuk ke dalam frequent item set tersebut, gitu ya. Kemudian analisis aturan asosiasi sendiri ini biasanya digunakan pada market basket transaction atau transaksi pembelanjaan, keranjang belanja. Jadi misalnya TID ini transaction ID atau ID transaksi, kemudian item yang dibeli. Ini membacanya bagaimana? Membacanya adalah TID 1, artinya transaksi pertama itu item yang dibeli ada bread, ada milk. Transaksi kedua ada bread, diaper, beer, dan eggs. Nah, contoh dari association rule adalah seperti ini. Jadi dari keranjang pembelanjaan ini akan diperoleh association rule seperti ini. Yang pertama, jika membeli diaper maka dia pasti membeli bir sekian persen. Jika dia memilih milk dan bread maka sekian persen dia akan membeli diaper dan coke. Demikian juga dengan yang terakhir, jika dia membeli bir dan bread maka sekian persen dia akan membeli milk. Jumlah persennya itu menentukan apakah pasti atau tidak, ya, pasti atau tidak. Kemudian parameter-parameter yang digunakan di dalam asosiasi yang pertama adalah support. Tadi sudah saya singgung, ada istilah support. Support adalah pembagian dari transaksi yang mengandung nilai A dengan total transaksi seperti ini.
rumusnya mencari support adalah jumlah transaksi yang mengandung A. Mengandung A itu artinya mengandung item A. Ya, dibagi dengan total transaksinya berapa. Kemudian support dari dua item diperoleh dari rumus berikut. Jadi kalau kita mau menghitung nilai support dari dua item, misalnya milk dan bread gitu ya, artinya adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah total keseluruhan transaksi. Tuh. Kemudian parameter yang kedua adalah confidence. Ini merupakan ukuran seberapa sering sih suatu item A muncul di dalam transaksi yang mengandung item absen. Confidence dihitung setelah support ditentukan. Jadi dihitung dulu nilai supportnya, baru kita bisa menghasilkan suatu nilai confidence. Nilai confidence dari aturan A ke B diperoleh dari rumus berikut. Jumlah transaksi yang mengandung A dan B ya dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Gitu ya, cara mencari nilai confidence. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu dari istilah-istilah tadi, ada support, ada confidence. Mungkin ada yang belum memahami atau mau meyakinkan diri bahwa apa yang dipahami adalah sudah benar atau sudah sesuai? Belum? Oke, kalau belum kita lanjutkan ya. Nanti mungkin disimpan pertanyaannya. Saya harap ada nanti ada feedback dari kalian yang kurang jelas bisa ditanyakan begitu. Contohnya misalnya kita punya beberapa transaksi, ada 5 transaksi. Ya, ada 5 transaksi. Di mana di dalam transaksi ini nilai support dari milk, diaper, dan bir itu sebanyak 2/5. Artinya apa? Milk, diaper, dan bir. Jadi dihitung di sini nilai milk, diaper, dan bir itu muncul sebanyak 2 kali. Dan ya, bukan atau. Dan itu artinya bagaimana? Ketiga-tiganya muncul secara bersama-sama. Itu ya, ada milk, ada diaper, ada bir. Coba kita lihat di transaksi berapa sih milk, diaper, dan bir? Transaksi 3, kemudian ada 4. Artinya ada 2 transaksi yang ketiga item itu bersama-sama dibeli. Dibagi dengan jumlah transaksinya. Transaksinya berapa jumlahnya? 5. Ini caranya untuk mencari nilai support. Terus kemudian bagaimana cara mencari nilai confidence? Confidence dicari di mana nilai milk, diaper, dan bir, nilai supportnya dibagi dengan nilai support milk dan diaper. Jadi kita hitung dulu nilai supportnya, baru kemudian kita cari nilai confidence, gitu ya. Dari informasi ini, apa sih yang kita dapatkan pengetahuannya? Artinya adalah ada 67% dari transaksi di dalam database ini yang memuat item milk, kemudian diaper, juga bir, sebanyak 67%. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi akan memuat ketiga item tersebut. Kita hitung nilai confidence-nya. Dari F3 kita akan menghitung confidence-nya dengan F2. Jadi berjenjang. 3 dengan 2 dengan 1. Kita lihat di sana ada gula, susu, kopi, nilai supportnya 2, kemudian ada gula kopi 3, gula susu 4, dan kopi susu 3. Caranya adalah menghitung confidence, rumusnya jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A.
Kalau kita lihat gula kopi maka susu, gula kopi maka susu, kita lihat di sini ya, gula kopinya berapa? 3, gula susu kopinya keseluruhan, ya keseluruhan itu artinya gula susu kopi jumlah supportnya 2. Sehingga ketika kita ingin membuat aturan, jika membeli gula dan kopi maka dia membeli susu, dihitung nilai confidence-nya adalah 2, ini diperoleh dari jumlah transaksi yang mengandung A, B, dan C. Keseluruhan gula, kopi, dan susu berapa? 2. Dibagi dengan A. A-nya yang mana? A-nya adalah gula dan kopi, sehingga di sini nilainya adalah 3. 2 dibagi 3 berapa? 67%. Membacanya bagaimana? Membacanya adalah orang kalau beli kopi dan susu, maka 67% dia membeli, gula dan kopi, 67% dia akan membeli susu. Gitu ya. Nah, selanjutnya gula, susu, maka kopi. Gula, susu, maka kopi. Gula, susu, kopinya 2 tetap ya, 2 di sana yang merah. Dibagi dengan 4, gula dan susu. Keseluruhan dibagi dengan ini. Ini juga tadi kan gula kopi berapa jumlahnya? 3. Sekarang gula susu berapa? 4. Demikian juga dengan aturan yang ketiga, kopi, susu, dan gula sama tetap ya, kopi, susu, gula kan 2, dibagi dengan kopi, susu berapa? 3. Hasilnya confidence-nya adalah seperti ini. Jika ditetapkan minimum confidence sebesar 60%, maka rule F3 yang terbentuk adalah jika gula kopi maka susu, jika kopi susu maka gula. Jadi apa yang perlu ditentukan dulu untuk membangun atau membentuk aturan asosiasi? Menentukan minimum confidence. Nah ini kebetulan minimum confidence-nya ditentukan sebesar 60%. Maka dari sini, dari yang dihasilkan, confidence yang dihasilkan, kita akan cari yang nilainya lebih besar atau sama dengan 60%. Yang mana ini? Ini dan ini. Sehingga yang masuk dalam rule F3 adalah if gula kopi maka susu, if kopi susu maka gula. Ini dilakukan juga pada nilai frekuen yang di bawahnya. Kalau yang di bawahnya berarti frekuen berapa dan berapa? Kalau ini F3 itu dilihat dari frekuen 3 dan frekuen 2. Kalau kita mencari aturan dari F2, berarti kita melihat frekuen 2 dan 1. Caranya sama. Caranya sama. Kita lihat tadi dari dari tabulasi yang kita sudah kerjakan di awal. Dari frekuen 2 kita akan mencari berdasarkan frekuen 1 ya. Sama, jika teh dan gula maka nilai confidence-nya adalah 5 dibagi 5. 100%, berarti orang beli teh pasti membeli gula, membacanya begitu. Demikian seterusnya, dilakukan sampai terakhir pada kombinasi susu dan roti. Apakah setelah ini selesai? Ada lagi enggak? Dari F1, apakah masih ada lagi di bawahnya? Ya, ya. Nah, karena kita sudah tentukan bahwa nilai confidence-nya adalah 60, maka mana yang masuk dalam aturan tersebut?
Aturan yang mana yang masuk? Teh gula, kemudian gula teh, kemudian gula kopi, kopi gula, ya. Sehingga yang 50% ini tidak masuk ke dalam aturan asosiasi. Oke, kita bisa lihat aturan asosiasi finalnya. Jadi berapa banyak yang bisa diperoleh. Nilai minimum supportnya adalah 20% atau 2, sedangkan nilai confidence-nya adalah 60. Sehingga yang merah-merah ini adalah aturan-aturan yang dihasilkan oleh tabel transaksi yang kita miliki di awal tadi. Oke, silahkan, ada yang mau ditanyakan? Rehan mungkin? Nilai minimum support sama minimum confidence itu ngambilnya dari mana? Apa random? Kita buat trial dan error, sehingga berapa besaran yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan kondisi database itu kita coba-coba. Jadi nilai supportnya berapa, nilai confidence-nya berapa, itu ditentukan secara acak, biasanya melalui penelitian, sehingga nanti kita akan tahu dari model yang kita buat nilai confidence dan nilai support yang paling tepat untuk database yang kita miliki itu berapa dan berapa. Gitu. Mana Rehan? Sudah? Ada lagi? Putra mungkin? Sudah cukup? Tidak ya? Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tetapi nih ya, ini algoritma prosedur yang bisa diimplementasikan kalau kita membuat programnya. Kemudian nanti bisa digunakan latihan, ya, bisa digunakan latihan. Kita memiliki 5 transaksi, kemudian gali aturan asosiasi yang ada di dalam transaksi tersebut. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Mungkin soalnya ada yang kurang jelas, ya? Nah, itu kan dalam transaksi ini kan 2, 3. Kalau misal ada satu mencarikan 2-nya itu yang satu otomatis terhapus. Iya. Yang satu tidak ada kombinasinya berarti terhapus kalau ketika kita mencari nilai K2. Gitu. Oke? Oke. Ada lagi? Tidak? Zainul? Aman? Aman ya? Oke, baik. Terima kasih kalau tidak ada yang sudah ditanyakan, sudah bergabung dengan kelas hari ini, sudah menyimak dengan sangat baik. Semoga yang kita pelajari hari ini akan mendapat atau ada manfaatnya dan ada keberkahannya di dalamnya, gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah data mining yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di dalam mata kuliah data mining di Prodi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, adik-adik mahasiswa di Prodi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Demikian yang saya dapat sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.